Hiduplah seperti Alfamart dan Indomaret. Bersanding bukan untuk bersaing, tetapi untuk saling melengkapi. Tidak bersaudara tapi bersahabat. Mencari untung tapi tidak dengan membenci satu sama lain. Itu Indomaret dan Alfamart. Mereka punya kepentingan bisnis, tapi mereka tidak saling membunuh. Kalau Indomaret dan Alfamart saja bisa bersanding sebagai sahabat, walaupun bukan saudara. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu dan sembelilah, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu, tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang saya kasihi Romo Wayan, Frater Edo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, juga secara khusus saya menyapa ACKE Lawasrani Manggarai, Bima, juga yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama, kenapa orang Katolik Manggarai disebut Lawasrani? Karena orang Katolik terlahir dengan prinsip serani onesai kontas one okak. Artinya, ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita diingatkan di pikiran kita bahwa kita itu orang Katolik. Itu nomor satu, harus selalu ada dalam pikiran kita itu orang Katolik. Ketika kita menyentuh hati, kita harus juga tanam di dalam diri kita dari hati bahwa kita menjadi orang Katolik karena kita dilahirkan dari hati orang Katolik, orang tua kita. Makanya orang Manggarai kan terkenal dengan Katolik tulen. Kita kan lahir dari orang tua yang dinikahkan secara Katolik, dan mereka menikah karena ada cinta di hati, maka hati itulah yang melahirkan kekatolikan kita. Dan untuk memelihara kekatolikan kita di kepala dan di hati, dikalungkanlah rosario di leher kita, supaya dengan kontas di bokak atau rosario di leher yang meliliti leher kita, kita jangan lupa berdoa. Jadi serani onesai kontas one bokak berarti kita perlu selalu memelihara iman Katolik dengan akal budi, dengan hati, dan dipelihara dalam doa bersama Bunda Maria lewat doa rosario. Itulah kenapa orang Manggarai kalau merantau selalu ada istilah wat lai atau tenghang. Selain kumpul-kumpul dana untuk perjalanan, tapi juga ada istilah memberikan falsafah kepada orang yang pergi merantau, supaya nana agonu nekah yang mau ngaji serani onesai kontas one boka. Makanya kalau kita lihat di kapal feri, kapal tilong, pesawat, orang Manggarai yang baru pergi merantau atau pergi kuliah pasti selalu gantong rosario di leher. Tapi kalau sudah 1 tahun misalnya di Bali, di tempat-tempat kuliah dan tempat kerja, kita melihat bukan lagi rosario yang tergantung di leher, tapi kalung besar, besi besar gitu. Dan gaya hidupnya bukan lagi serani onesai kontas one bokap, tapi sernai onesai dojang one bokap. Artinya apa? Sernai onesai itu, Romo Wayan, itu seperti orang yang hidup dengan kepala keras dan suka-suka maunya dia. Dia tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak peduli lagi dengan gereja, tidak perlu peduli lagi dengan sesama. Mungkin kalau istilah di Balinya itu, karena ada frater sama Romo Wayan, biar kontekstual ini istilah, itu orang bengkung. Bengkung itu ya sudahlah, manusia yang kita maklum saja, dia memang tidak bisa diatur gitu. Tele ya itu. Bahasa di sininya ya. Tele. Kalau bahasa Manggarainya itu ndengat. Ndengat itu terlukis dalam sebuah burung apa melajun berisogta. Ada burung yang warnanya hijau yang bunyi krik-krik. Itu kalau kita tembak pun dia tidak peduli ada batu atau ada peluru yang ada di sampingnya, karena dia tidak dengar, dia tidak pusing. Nah, itulah ciri manusia yang susah diatur, yang disebut sernai onesai. Biar Romo khotbah bagaimanapun, biar orang omong bagaimanapun, dia tidak peduli. Nah, orang seperti ini harus dicuci otak dengan 2 cara. Kalau itu adalah sakit jiwa, maka dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak usah takut kalau ada orang Manggarai yang sakit jiwa, karena pastor paroki di Mataram itu orang Manggarai, jadi gampang untuk bawa ke rumah sakit jiwa di Mataram. Tapi orang yang kepala keras itu bisa terjadi karena jiwa sakit. Kalau jiwa sakit itu yang namanya penyakit rohani, maka caranya datang mengaku dosa di Romo. Nah, yang menarik hari ini adalah kita merayakan misa inkulturasi Manggarai
pada saat kita memasuki masa tobat minggu keempat untuk Prapaskah, dan pada saat kita merayakan hari Minggu Gaudete, hari Minggu Letare, Minggu Sukacita, Minggu Kabar Gembira. Makanya warna liturginya pink. Saya ini sudah terlanjur bawa pink, makanya saya pakai. Tadi tidak enak sama Pastor Paroki, dia pakai ungu. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, ini kombinasi yang terbaik. Untuk saya menjelaskan juga bahwa jadi orang Katolik itu harus 100% Katolik, harus 100% Manggarai, 100% Sumba, 100% Bali, 100% Bima. Dan itulah yang dimaksudkan dengan katekesi kontekstual. Bagaimana kita memaknai iman Katolik dalam konteks budaya, dalam konteks perkembangan milenial, dan macam-macam konteks. Dan hari ini sebenarnya di Bima untuk Dekanat NTB menjadi paroki pertama yang melaksanakan tema tahun pastoral 2025 Keuskupan Denpasar, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Karena katekesi kontekstual itu menghargai budaya, dan hari ini kita minsa inkulturasi. Profesia dan salut untuk Pastor Paroki, juga untuk DPP dan umat yang rela merayakan misa inkulturasi pertama untuk Dekanat NTB terjadi di Paroki Rababima. Semoga yang lain setelah ini Paroki meraba-raba sudah untuk misa inkulturasi. Yang paling menarik dan penting adalah kita merayakan misa inkulturasi pada masa tobat dan Minggu Sukacita. Apa artinya? Seperti yang saya katakan di bagian pengantar. Tidak ada sukacita yang lebih besar di surga selain satu orang berdosa yang bertobat. Dan inilah yang dilukiskan oleh Yesus dalam Injil ketika menampilkan sebuah perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Dan bapak yang diceritakan itu menurut saya dilema juga. Kenapa? Di satu sisi dia merasa bersukacita karena anak bungsu yang telah mati, dalam bahasanya dia, muncul kembali. Senang itu, bapak mana yang tidak senang kalau anaknya kembali. Tapi di sisi yang lain, dia juga harus menjaga perasaan si sulung agar tidak terluka dan tidak sakit hati. Karena bapaknya menerima kembali anak bungsu yang sudah menghabiskan harta, tapi diterima dengan pesta. Ini sebuah kondisi yang menggambarkan kondisi keluarga. Selalu ada pertentangan perasaan antara anak sulung, anak bungsu, kakak, adik, dan pertentangan perasaan dan kepentingan antara anak sulung, anak bungsu, kakak, dan adik atau saudara dalam keluarga, itu yang sering menciptakan persoalan besar dalam hidup. Bapak Ibu bisa lihat, perang saudara terjadi karena ada perebutan kepentingan, kalau bukan harga diri, kekayaan. Di Manggarai itu kan keras sekali, saya kan anak sulung, saya punya hak untuk bagi. Ada yang lain lagi bilang, iya saya anak bungsu, saya kan tidak sekolah, jadi saya harus dapat semua harta ini, karena saya tidak sekolah. Pusing orang tua. Saya rasa di setiap keluarga itu ada. Ada yang dengan tahu dan mau, tidak sekolah, cukup dapat ijazah sambut baru. Tahu ijazah sambut baru kan? Setelah komuni pertama tidak mau lanjut lagi, dulu. Setelah itu dia tinggal di kampung. Dan dia merasa bahwa karena dia tidak sekolah, dia harus dapat warisan lebih banyak daripada mereka yang sekolah. Itu kan pusing orang tua mau bagi. Padahal karena tidak mau sekolah. Tapi yang mau dikatakan bahwa kalau hidup digantungkan pada kepentingan dan kekayaan, itu yang menciptakan peperangan. Selalu ada di setiap keluarga, kakak adik tidak akur dan bertengkar gara-gara rebut aset. Dan ini sudah terjadi dari zaman Kain dan Habel. Dan itu jugalah yang diceritakan dalam Injil. Ada intinya sebenarnya perebutan kekuasaan dan harta. Si sulung merasa terancam bahwa harta yang sudah menjadi jatahnya akan direbut kembali atau diberikan kepada si bungsu yang jatahnya dia sudah diberi. Itu ketakutan terbesar. Maka Bapak Ibu, dengan ini saya mau mengatakan kepada kita, bangunlah persaudaraan dan hidup tidak hanya atas dasar kekayaan dan kepentingan, tapi atas dasar kasih. Bayangkan, kalau si sulung punya kasih, ada kasih di hatinya, yang dalam bahasa Manggarai disebut momang itu, dia juga mesti ikut bersyukur
bahwa adiknya kembali. Kan ada teman dia, ada teman hidup. Mereka berdua saja. Dan juga dia pulang, bapaknya tidak mengatakan bahwa yang kau punya nanti akan bagi ke dia. Tidak ada. Di bagian akhir tadi bapaknya bilang apa? Anakku, engkau selalu berada bersamaku. Segala milikku adalah milikmu. Kan jelas. Tapi karena adikmu ini sudah mati dan kembali, kita layak bersuka cita. Jadi bapaknya berpikir bersuka cita karena anaknya yang dianggap hilang dan mati kembali. Jadi nai momang itu lebih besar daripada momang harta. Si sulung ketakutan kehilangan harta. Makanya dia menggerutu, dia ngomel, bapak ini, saya sudah selalu berada bersama bapak, saya setia mendengarkan bapak. Tapi bapak tidak pernah membunuh kambing pun. Ini pasti kalau tinggal di Bima dia gampang bapaknya beli kambing. Karena kambing itu banyak di jalan-jalan kan. Karena orang kaya. Tapi ini giliran anak yang sudah hidup dengan pelacur, menghabiskan harta. Dan dia kembali, bapak pestakan lagi. Pakai lagu Ikan Air di Pantai lagi ya. Kalau ada waktu itu lagu itu pasti mereka pakai. Atau mereka juga pakai lagu disco, tapi kan tidak ditulis dalam kitab suci kan. Karena yang suka pesta cuman kita. Pestanya banyak, datang misanya sedikit. Ya. Ke gerejanya sepi, giliran ke kemah pesta full. Nah, ini Manggarai punya kebiasaan begitu. Di mana-mana. Benar ya Bapak ya? Makanya itu waktu saya di Bali, kalau sudah acara Manggarai, jangan berharap misanya banyak. Nanti giliran pesta banyak sampai pagi. Di Bima begitu enggak? Iya juga. Nah, itu makanya Romo Bayan buat misa begini ini supaya kita sadar pesta itu penting, tapi jauh lebih penting pesta itu ekspresi kegembiraan karena kita sudah bersekutu dengan Allah dalam misa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan gantungkan sukacita dan kebahagiaan hidup pada kepentingan dan harta atau materi. Gantungkan kebahagiaan hidup pada icinai bahasa Manggarainya toh. Icinai bukan ici bombol. Ingat ya, artinya Bapak Ibu, gantungkan sukacita dan kebahagiaan hidup pada isi hati, bukan isi dompet. Karena kalau gantungkan kebahagiaan pada isi dompet, tidak akan pernah kita bahagia. Waktu baru terima gaji, dompet tebal, kita senang. Giliran sudah menipis, dompet kempes dan kita murung. Apalagi kalau biasa isi togel atau online. Bapak Ibu, yang bikin Anda bangkrut sekarang itu judi online. Tidak kelihatan uangnya, tapi rekeningnya habis. Gitu. Di dompet memang kosong, tapi di rekening habis. Yang lebih parah, di balik rekening kosong, banyak utang piutang lagi di mana-mana. Benar ya? Banyak orang yang berutang karena judi. Kenapa? Mau ingin bahagia berdasarkan hasil judi. Mana ada orang judi pernah bahagia? Siapa yang pernah jadi penjudi? Saya juga pernah dulu waktu saya sekolah ikut main kartu 13 juga. Rasanya tidak bahagia. Lebih baik main-main daripada main kartu ya. Main-main itu asik, selalu tertawa kita kan, cerita lucu apa segala macam. Tapi kalau main kartu, Anda harus muka buruk terus, kuncur cari apa namanya sun panjang itu. Tidak pernah muka baik. Jadi ini adalah contoh bahwa lagi-lagi hari ini kita merayakan hari raya, hari Minggu Letare, kabar gembira, kabar sukacita. Jangan gantungkan sukacita dan kebahagiaan hidup pada isi dompet, tapi pada isi hati. Dan belajarlah dari cara bapak bersikap kepada si bungsu. Ketika dia kembali, dia bersukacita karena hatinya senang anaknya kembali. Tapi si sulung hatinya sakit karena adiknya kembali. Sakit karena apa? Dia tidak punya cinta di hatinya. Yang ada adalah pikir harta akan dibagi lagi. Jadi menggantungkan kebahagiaan hidup pada harta. Dan jawaban bapak di bagian akhir itu sangat-sangat bijak. Anakku, engkau selalu berada bersamaku. Jangan takut, ini semua milikmu. Tapi kita patut bersukacita karena adikmu ini telah mati, dia kembali. Jadi sukacita yang besar dari Tuhan ketika kita yang hilang dari gereja itu kembali. Kita yang berdosa itu bertobat. Makanya
Yesus pernah bilang, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang yang menganggap dirinya benar. Dan hari ini kita merayakan misa inkulturasi di masa tobat dan minggu sukacita untuk mengatakan kepada kita, teman-teman saya dari Manggarai, yang membuat Tuhan dan gereja itu senang kalau Anda selama ini hilang dari gereja, tapi sekarang Anda mepet dan dekat dengan gereja. Kalau Anda selama ini hidup bergumul dan bergulat dengan dosa, mari pakai masa tobat ini untuk sejenak kembali ke gereja. Dan saya rasa Romo Wayan dan Romo Tinus juga DPP merasa bersukacita karena setelah ini makin banyak tampak muka Manggarai yang datang ke gereja, ikut berpartisipasi dalam membangun gereja sinodal, bukan hanya banyak ke tempat pesta, ke lapangan sepak bola, atau waktu caci. Saya membayangkan kalau laba Manggarai yang datang pada saat caci itu juga rajin ke gereja, kecil masih gereja ini ya Romo Bayana. Saya lihat di medsos bertaburan bintang orang-orang Manggarai waktu caci. Tapi ingat, caci itu baik, tapi caci kita yang sebenarnya jangan lupa liba ke natas labarnya Muri Krayan, yaitu gereja dan misa. Romo Wayan pasti senang kalau setelah ini muka-muka Manggarai juga etnis lain makin banyak terlibat dalam gereja dan kita menghayati cara hidup jemaat perdana. Saya kemarin waktu ikut kamu punya pesta emas merasa tertarik dan terpesona dengan salah satu figur umat yang berbicara tentang cara hidup jemaat perdana. Padahal selama ini yang saya kenal, beliau itu tidak pernah baca kitab suci. Tapi waktu memberikan sambutan, bicara tentang cara hidup jemaat perdana. Dan untuk saya, itulah kado terbesar dari hari perayaan emas parokimu kemarin. Saya baca ulang ya. Cara hidup jemaat pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 49. Itu kurang lebih begini. Gaya hidup mereka dicirikan dengan sama-sama mendengar sabda Tuhan, bersekutu dalam doa dan perjamuan bersama, berdoa dan berbagi. Jadi mendengarkan sabda, bersekutu. Kita bicara gereja sinodal, berjalan bersama harus berdasarkan pada terang sabda Allah. Maka ikut sharing kitab suci, ikut sharing pendalaman iman itu perlu. Nanti setelah ini, bapak-bapak, saya rasa banyak ketua KBG itu juga orang Manggarai isinya. Ajak dulu sedikit untuk dengar kitab suci. Kadang-kadang ada yang pernah bilang begini, Romo, biasanya kita kan, bukan hanya orang Manggarai sih, semua orang dari timur, mau Bejawa, Ende, Omere, Sumba, bilang kita itu bisa mengalir omong kalau sedang minum sopi. Boleh nggak kalau kita pendalaman iman, minum sopi dulu, supaya bicaranya mengalir? Saya bilang, boleh juga. Yang penting kamu tetap sadar. Tapi biasanya kalau sopi sudah masuk, kita sudah tidak sadar lagi berbicara, walaupun terasa mengalir. Tapi begini Bapak Ibu, perlu kita menjaga serani onesai kontas oneboka dengan sabda Allah. Baca kitab suci. Kita akan diberikan inspirasi oleh kitab suci untuk bagaimana cara hidup terbaik menjadi manusia dalam gereja, dengan cara hidup jemaat perdana, dengan cara hidup dari kitab suci yang telah kita dengar. Jangan jadi anak sulung dalam kitab suci itu baik, tapi dia jadi tidak baik ketika dia mengukur hidup dari kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, bukan dari kekayaan hati yang dimiliki oleh bapaknya. Jadi bapaknya punya kekayaan hati berbelas kasih, menerima kembali anak yang hilang, tapi si sulung tidak punya hati yang berbelas kasih. Ketika si bungsu kembali, dia takut kehilangan kekayaannya. Bapak Ibu, mengakhiri permenungan ini, saya berpesan kepada teman-teman saya Manggarai, mungkin juga kepada teman-teman lain, untuk kembali ke falsafah hidup kita. Naica anggit, tuka caleleng, muku capuu, neka boleng curup, teuca ambo, neka boleng lako. Dan tetaplah serai nenesai dan kontas oneboka. Jangan kalah dengan Alfamart dan Indomaret. Semalam saya jalan dari Dompu ke Bima. Di Sila saya lihat Indomaret dan Alfamart itu berdampingan.
Kalau ada yang lihat status saya di FB, saya kemudian tulis caption begini. Setelah saya melihat Indomaret dan Alfamart itu berdiri berdampingan, saya lalu berpikir dengan satu komen yang dulu pernah saya baca di medsos tentang pemilik Indomaret dan Alfamart. Mereka punya kepentingan bisnis yang berbeda, tapi kenapa mereka selalu mau berdampingan membuka Indomaret dan Alfamart? Ini saya tulis caption. Alfamart dan Indomaret itu selalu berdampingan. Dan mana dia? Bentar. Hiduplah seperti Alfamart dan Indomaret. Bersanding bukan untuk bersaing, tetapi untuk saling melengkapi. Tidak bersaudara tapi bersahabat. Mencari untung tapi tidak dengan membenci satu sama lain. Itu Indomaret dan Alfamart. Mereka punya kepentingan bisnis, tapi mereka tidak saling membunuh. Kalau Indomaret dan Alfamart saja bisa bersanding sebagai sahabat, walaupun bukan saudara, apalagi kita yang bersaudara-saudara. Apalagi kita saudara-saudari dari Manggarai. Apalagi yang perlu kita persaingkan di tempat perantauan. Kita merantau karena kita tahu bahwa di tempat dimanapun kita pergi, kita selalu kembali ke falsafah hidup Manggarai. Naik caanggit, tukar caleleng, muku capu, neka bolong surut, teu cambo, neka bolong lako, dan tetaplah serani nesai, kontas one bokak. Amin. Semoga Tuhan memberkati.